Inilah suasana menjelang Maulid Baginda Suci Nabi besar Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Mereka berbondong-bondong untuk menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Selamat Hari Milad Nabi besar Muhammad SAW. Sana helwa ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik, bagaimana sebenarnya keadaan Madinah secara khusus, kemudian Arab Saudi secara umum ketika malam 12 atau tanggal 12 Rabiul Awal itu sendiri. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal atau malamnya ikhwatul Islam, kota Madinah ya seperti yang kita lihat sekarang ini biasa-biasa saja, sama dengan malam-malam yang lain. Begitu juga dengan Arab Saudi, tidak ada perayaan khusus atau tidak ada acara khusus, karena ini 12 Rabiul Awal sama dengan hari-hari yang lainnya dilewatkan, yaitu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang disyariatkan, namun tidak ada ibadah khusus yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan juga orang yang ada di sekitar Arab Saudi secara khususnya. Wallahu taala. Masya Allah. Nah, kemudian saat nilai historis atau sejarah dari tanggal 12 Rabiul Awal ini sendiri, khusus ya di dalam kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa besar? Ikhwatul Islam, tanggal 12 Rabiul Awal ini sebenarnya hari yang paling dirasakan, hari yang paling suram dirasakan oleh penduduk Madinah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini semua para ulama sepakat, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi seolah-olah kalau mereka ada yang merayakan, seolah-olah mereka merayakan hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama channel ini. Insyaallah ke depan seperti biasa channel ini akan membahas ataupun memberikan informasi ataupun juga memberikan edukasi yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu dari luar Islam menuju agama Islam ataupun dalam Islam itu sendiri menuju Islam yang kafah, Islam yang lebih baik. Kenapa demikian? Emangnya ada Islam yang gak baik? Islam itu baik, namun orangnya, individu-individunya yang mungkin hanya identitas, yang mempunyai kepentingan dan lain sebagainya. Maka dalam beragama ya, meskipun dia sudah Islam, meskipun seseorang itu sudah berada di dalam Islam, akan tetapi ya pemahamannya bagaimana ya. Maka kita di sini akan berusaha memberikan informasi ataupun edukasi yang berkaitan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat tabi'in, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni ya, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina layunahum ya, kemudian yang setelahnya ya, tsummal ladzina layunahum, kemudian seabad setelah itu. Artinya apa? Abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelahnya para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian juga tabi'in. Jadi kepada mereka kita nisbatkan agama ini. Karena apa? Karena mereka yang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguru ya, mencari ilmu, membahas tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaannya ya. Kadang di sebagian kita ada yang tidak merayakannya, lalu dibilang sesat, lalu dibilang tidak cinta Rasul ya, tidak cinta Ahlul Bait dan lain sebagainya. Maka coba kita lihat ya, apa gunanya kita bahas tentang hal ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ilmu juga. Kalau kita kaitkan dengan medsos ya, di zaman sekarang media sosial, maka banyak bermunculan ya, ada akun-akun ataupun apa namanya, channel-channel yang memuat tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya pertama sekali ataupun siapa yang memulai pertama sekali perayaan daripada Maulid Nabi itu sendiri. Coba kita lihat video berikut. Inilah suasana menjelang Maulid Baginda Suci Nabi besar Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Mereka berbondong-bondong untuk menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Selamat Hari Milad Nabi besar Muhammad SAW. Sana helwa ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik, bagaimana sebenarnya keadaan Madinah secara khusus,
kemudian Arab Saudi secara umum ketika malam 12 atau tanggal 12 Rabiul Awal ini? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal atau malamnya Ikhwatul Islam, kota Madinah ya seperti yang kita lihat sekarang ini biasa-biasa saja, sama dengan malam-malam yang lain. Begitu juga dengan Arab Saudi, tidak ada perayaan khusus atau tidak ada acara khusus, karena ini 12 Rabiul Awal sama dengan hari-hari yang lainnya dilewatkan, yaitu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang disyariatkan, namun tidak ada ibadah khusus yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan juga orang yang ada di sekitar Arab Saudi secara khususnya. Wallahu taala. Masya Allah. Nah, kemudian nilai historis atau sejarah dari tanggal 12 Rabiul Awal ini khusus ya di dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz? Ikhwatul Islam, tanggal 12 Rabiul Awal ini sebenarnya hari yang paling dirasakan, hari yang paling suram dirasakan oleh penduduk Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini semua para ulama sepakat, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi seolah-olah kalau mereka ada yang merayakan, seolah-olah mereka merayakan hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Dan siapa di antara kita yang bangga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Tidak ada. Oleh karenanya akibatnya semua ulama mereka sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Allah memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin di waktu duha yang agak sedikit sudah meninggi, yaitu sekitar jam 9 atau jam 10-an kalau kita bawa kepada jam. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan kelahiran Ustaz? Karena masyhur atau yang dikenal di tengah-tengah masyarakat bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan tentang kelahiran Rasulullah SAW, kita mengetahui Rasulullah SAW lahir di tanggal yang belum ada tanggalnya. Jadi ini harus poin penting yang harus kita ketahui. Jadi Rasul itu lahir yang mana tanggal tersebut belum ada tanggalnya. Bukankah hijriah itu baru ada ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah? Dan ada dua hal yang harus kita sebutkan akibat itu ya. Yang pertama, semua kita sepakat Rasulullah lahir pada tahun gajah. Ini disebutkan tahunnya saja. Kapan waktunya tidak tahu. Karena semua mereka pada saat itu mereka menisbatkan kepada kejadian-kejadian besar. Jadi Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Dan orang-orang itu pada saat itu mereka tidak tahu apakah Rasul ini akan menjadi Rasul nantinya, mereka tidak tahu. Sehingga mereka melewatkan hari kelahiran Rasulullah SAW biasa saja. Dan ini poin pertama yang harus kita ketahui. Jadi kelahiran Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama di tahun gajah. Sedangkan kapannya tidak ada satupun mereka yang sepakat. Apakah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 9, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan-bulan yang lainnya, Allahu a'lam. Karena Rasul lahir di tanggal yang belum ada tanggal. Kemudian hadis Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah SAW mengatakan saya berpuasa pada hari Senin karena itu adalah hari kelahiranku dan itu adalah hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi maksudnya apa? Berarti Rasulullah SAW mengatakan saya lahir di hari Senin dan saya berpuasa pada hari kelahiran saya tersebut. Nah, dari sini diambil istimad oleh para ulama ahibatillah. Karena kita mengetahui puasanya Rasulullah SAW ada hukum tersendirinya. Rasulullah SAW puasa di hari kelahirannya. Berarti ada dua hal yang tidak bisa digabungkan. Apa maksudnya? Karena puasa ini identik dengan tidak melakukan hari raya atau hari-hari besar. Makanya di hari-hari besar kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri kita tidak boleh puasa. Nah, begitu juga hari kelahiran Rasulullah SAW, Rasul mengatakan dirinya berpuasa. Berarti kita tidak boleh menjadikan hari ini hari yang besar. Karena Rasul berpuasa dan puasa tidak cocok dengan hari besar. Karena hari besar itu biasanya kita bergembira. Namun Rasulullah SAW berpuasa. Dan ini poin juga yang terpenting. Berarti Rasulullah SAW seolah-olah mengingatkan kepada kita puasa pada hari ini bukan dijadikan hari-hari besar. Karena hari besar tidak cocok dengan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya para ulama tidak satu pun yang mengatakan kapan Rasulullah lahir dan tidak ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak satu pun. Hanya mereka mengira-ngira. Tetapi yang pasti 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasul kita SAW dan semua mereka sepakat kecuali sedikit. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Berarti tidak ada amalan khusus ya Ustaz di tanggal 12 tersebut? Jadi di tanggal 12 Rabiul Awal ini sama dengan hari-hari yang lainnya, yaitu kita beribadah kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita berusaha mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu adalah bentuk kita cinta kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khususnya tidak ada dikhususkan apa yang harus kita lakukan tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, karena kekhususan ibadah butuh kepada yang
yang namanya argumen atau yang kita kenal dengan dalil, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Mufid insyaallah ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita memanggil kepada ikhwan-ikhwan semuanya, kaum muslimin rahiman dan rahimakumullah, yang harus kita ketahui, kita semua bangga dan cinta dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah terbesar untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat mulia, dan cinta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan yaitu dengan berusaha mengamalkan, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya memperingati atau membuat hari-hari besar sekali dalam satu tahun, itu rasanya kurang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita belajar tentang sunnah Rasulullah, setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kita berusaha menerapkan sunnah-sunnah di dalam kehidupan dan mempelajari sirah-sirah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini adalah kota Madinah, sama seperti malam-malam yang lainnya, dan tidak ada yang namanya istilah perayaan. Ada postingan menarik dari Facebook ya. Postingan menarik yaitu kapan terjadinya pertama sekali perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat zaman Nabi tidak ada, Khulafaur Rasyidin juga tidak ada, yaitu pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum tidak ada ya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu banyak lagi. Dan terus setelahnya imam yang 4 juga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi juga tidak ada. Imam Nasai baru kemudian adanya pada masa Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Jadi Ubaid bin Maimun Al-Qaddah ini ya pemimpin Bani Fatimiyah yang merupakan seorang Yahudi yang sangat membenci Islam, dan Bani Fatimiyah memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah. Lalu banyak lagi ya, di antaranya postingan-postingan yang menarik ya, seperti ini. Man yubarikun nasa, barang siapa yang memberkati, mendoakan berkah bulan ini, maka akan haram dari api neraka. Tidak ada riwayat dari Nabi seperti itu. Itu batil, itu bohong. Gak boleh, Anda tidak usah membawa hadis palsu. Banyak. Kalau Anda melaksanakan Maulid Nabi, ada penjelasan, tidak harus membawa hadis palsu. Hadis palsu tidak boleh, termasuk di antaranya qala Nabi, kata Nabi, man 'azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, wajibat syafaati, wajib mendapatkan syafaatku. Itu bohong. Nabi tidak pernah berucap seperti itu. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sudah kita lihat sedikit ya dari medsos ya, hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan bagi mereka yang tidak merayakan Maulid Nabi dituduh dengan tidak cinta Nabi, tidak cinta ahli bait, ataupun tidak cinta sejarah, tidak cinta sirah Nabi, dan yang paling mengerikan adalah tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah tuduhan-tuduhan yang perlu masih banyak dikoreksi. Kenapa? Ya, agama ini kita nisbatkan kepada yang lebih tua ya, yang lebih tua umurnya, yang lebih tua sejarahnya di zaman Nabi. Kemudian juga ada nggak diamalkan oleh para sahabat ya radhiyallahu anhum. Kemudian juga masuk ke tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ibaratnya kalau kita permisalkan ya masalah dunia, kalau kita misalkan ada dua ya sertifikat tanah yang sedang bersengketa ya. Katakanlah ada surat sertifikat tanah yang tahun 2000 misalnya ya. Kemudian ada satu lagi yang tahun 1990. Maka untuk lebih meyakinkan tentu kita pilih yang ya tahunnya lebih tua gitu. Artinya apa? Artinya tahun 1990 tentu kita memilih yang tahun 1990. Apalagi masalah akhirat, masalah agama, tentu kita lebih memilih di zamannya, dari mana agama ini pertama sekali ya, dari zaman Nabi, zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, dan ulama-ulama salafus soleh. Dan juga banyak yang berkaitan dengan belum jelasnya hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal ataupun tanggal yang lainnya. Kaum muslim dan muslimat, teman-teman sekalian, demikian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa di subscribe ya, bagi yang belum mensubscribe, di like juga, kemudian juga di share kepada media-media yang ada di Android Anda. Tetap menuntut ilmu, cari dari mana kita mendapatkan ilmu ya, perhatikan dari mana kita mendapatkan dan memperoleh ilmu itu. Kita lihat dari mana, kita perhatikan benar ya teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.